Vivian, sembako tanpa toko. Lanjut di slide selanjutnya. Ada beberapa bagian yang akan saya bahas. Yang pertama adalah bagaimana amphibian memilih bisnis sebaiknya, gitu ya. Kenapa ini penting? Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman teman-teman saya dan saya pribadi juga yang dulunya adalah amphibian, itu ada beberapa hal yang paling penting yang harus kita pahami ketika kita memilih menjadi amphibian dahulu, sebelum nanti suatu saat nanti mungkin akan memutuskan mana yang keduanya yang lebih baik, apakah tetap di dunia profesional atau di dunia bisnis. Istilah amphibian ini bisa dikatakan adalah orang yang menjalankan dua peran sekaligus. Dia adalah seorang profesional dan juga dia punya bisnis. Bukan hanya orang profesional, dia juga bisa jadi ibu rumah tangga tapi dia punya bisnis. Intinya adalah orang yang sudah memulai bisnis tapi perannya bukan hanya sebagai bisnismen, tapi juga punya peran yang lain. Kita akan bahas ini nanti di bagaimana amphibian memilih bisnis. Kemudian yang kedua adalah mengapa bisnis sembako, gitu ya. Ini menarik. Mungkin nanti kita bisa diskusi bersama-sama. Kalau ada yang ingin ditanyakan nanti langsung saja ditanyakan di di menu pertanyaan di YouTube. Kemudian lanjut, setelah bisnisnya, kenapa harus pilih Momifood, gitu ya. Momifood itu adalah brand yang memang dedicated untuk pertama kali kita mau coba adalah di sembako. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana caranya bergabung dengan Momifood, gitu ya, menjadi agen-agen Momifood atau menjadi distributor Momifood sekali. Kemudian selanjutnya adalah untuk meyakinkan teman-teman semua di bisnis ini, saya akan coba paparkan secara garis besar dulu rencana Momifood sampai dengan 2023. Diharapkan dari tahunnya Momifood ini teman-teman bisa memutuskan seberapa besar komitmen perusahaan ini untuk melanjutkan bisnis ini ke depan. Oke, kita mulai ya. Slide selanjutnya adalah bagaimana amphibian memilih bisnis. Amphibian memilih bisnis. Jadi yang pertama, yang perlu diketahui adalah ketika amphibian memutuskan untuk memilih bisnis, sebaiknya saya menyarankan adalah jadi agen kecil dulu, gitu ya. Kenapa jadi agen kecil dulu? Karena terus terang yang namanya amphibian itu waktunya sangat terbatas dan memulai dari transaksi yang kecil dengan modal yang besar itu adalah pilihan terbaik, gitu ya. Jadi yang namanya juga trial, coba-coba. Jadi jangan ambil risiko dulu untuk menjalankan bisnis yang dibuat sendiri, gitu. Jadi lebih baik bergabung ke perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki produk dan memiliki sistem, memiliki model bisnis yang jelas, dan teman-teman bisa menjadi agen, ya. Kemudian yang kedua, kenapa menjadi agen kecil dulu? Karena ya risiko stoknya menjadi tidak terlalu besar. Kemudian selanjutnya, jangan berpikir untuk besar dulu, lakukanlah hal yang sederhana dulu, mulai dari jaringan yang kecil dulu, jaringan yang terdekat, tetangga, saudara, gitu ya. Menawarkan ke ruang lingkup jaringan yang kecil-kecil dulu aja. Nah, yang kedua adalah ketika amphibian memilih bisnis, sebaiknya adalah kita harus melihat karena kita tidak memiliki kemampuan untuk membuat produk, hanya menjalankan peran sebagai menjual produk, maka yang penting untuk dilakukan adalah produknya harus berdaya saing. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan produknya berdaya saing? Yang pertama adalah target pasarnya harus jelas, dan kalau bisa besar, gitu ya. Siapa sih sebenarnya target pasar dari brand ini dan dari produk ini? Ini harus jelas, gitu ya. Jangan sampai nanti kita punya produk tapi sebenarnya nggak jelas ini sebenarnya produknya untuk siapa dan solusi apa yang ditawarkan dari produk ini. Kemudian yang kedua adalah keunikan nilainya. Nah, setiap produk itu punya nilai tambah, punya unique selling point, punya keunikan dibandingkan produk yang lain. Nah, oleh karena itu pilihlah produk yang memang unik, mendeliver sesuatu nilai dibandingkan dengan pesaingnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah si prinsipal ini, pemilik produk ini atau perusahaannya itu punya komitmen untuk mengembangkan produknya. Yang namanya produk itu biasanya masing-masing punya life cycle-nya.
ya. Ada saat dimana dia growth, ada di saat dimana dia udah mulai mature, udah mulai start gitu ya. Ada juga udah mulai turun gitu. Nah, ada saat dimana produk itu perlu di revamp gitu ya, perlu direview lagi sehingga apa namanya perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan harus terus menerus, dan komitmen perusahaan untuk mengembangkan produknya baik dari sisi yang sudah launching kategorinya maupun kategori-kategori lain yang berbeda dengan kategori sebelumnya tapi dengan brand flag yang sama, maka itu juga menjadi salah satu requirement Amphibian untuk memilih bisnis. Dan yang ketiga adalah eh, kita harus memastikan bahwa perusahaan ini punya komitmen bahwa bisnis ini berkelanjutan. Ya, jadi jangan sampai bisnis ini cuma setengah-setengah gitu ya, akhirnya tidak menjadi pilihan untuk kita di masa depan. Karena menjadi amphibian itu kita berharap suatu saat nanti uh, kita ada beberapa pilihan sehingga kita bisa memilih yang menurut kita potensial untuk dikembangkan, dan kita harus tidak boleh menghabiskan waktu untuk itu gitu. Jadi kita harus punya keinginan untuk ke depan bisnis ini bisa menjadi pilihan, apakah kita akan tetap menjadi profesional atau menjadi pengusaha atau bisnismen. Lanjut ke slide selanjutnya. Oke, teman-teman masih bisa melihat ya. Selanjutnya adalah mengapa bisnis sembako ya. Nah, saya ingat banget ya waktu dulu kita nonton Kung Fu Panda. Ya. Kung Fu Panda itu mereka badannya besar tapi lincah gitu. Jadi saya melihat sembako ini seperti Kung Fu Panda gitu. Pasarnya besar, tetapi barangnya fast moving gitu. Setiap hari orang mengkonsumsi produk sembako, beras, minyak, gula, telur dan lain-lain. Jadi saya rasa filosofi Kung Fu Panda ini bisa dimasukkan ke dalam bisnis sembako. Dan kalau kita lihat dari GDP kita, 40% GDP kita itu adalah berasal dari konsumsi dan 20% dari 40%-nya adalah makanan dasar atau sembako. Jadi barangnya fast moving dan marketnya besar. Jadi saya rasa sembako itu bisa menjadi pilihan untuk para amphibian. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat yang mendrive pertumbuhan Indonesia ke depan itu adalah kelas menengah ya. Ada sekitar lebih dari 40% kelas menengah di Indonesia yang salah satu perilakunya unik. Jadi mereka ini kantongnya ini sebenarnya agak lepas gitu ya, tapi demand-nya tinggi sekali. Dia punya demanding yang cukup tinggi. Misalnya ketika dia beli beras, dia nggak mau tuh beli berasnya yang literan gitu. Ketika dia beli beras, dia nggak mau tuh berasnya yang brandnya abal-abal gitu. Mereka melihat ada nilai apa yang dideliver dari brand ini, sehingga dia bisa memilih di antara brand-brand yang lain mana yang memberikan nilai terbaik. Tapi yang paling penting dari kelas menengah ini adalah selain dia sangat value concern, dia konsentrasi terhadap value, tapi dia nggak mau harganya mahal-mahal gitu loh. Nah, inilah yang menjadi target pasarnya yang akan besar ke depan di Indonesia. Jadi kelas menengah yang semakin demanding, yang semakin menginginkan value dari produk, tetapi juga harganya nggak boleh mahal-mahal, terjangkau lah gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah sembako ini adalah stabil dan tahan terhadap krisis. Teman-teman bisa lihat bahwa pada saat situasi pandemi saat ini yang tumbuh terus ya itu adalah makanan, baik makanan basic maupun processing food gitu ya. Jadi dalam kondisi apapun orang butuh makanan, dalam kondisi apapun orang butuh mengkonsumsi makanan-makanan dasar. Oleh karena itu dalam situasi pandemi apalagi ya, selain nanti kondisinya normal, dalam kondisi yang pandemi seperti ini aja pas banget kalau bisnis sembako itu menjadi pilihan para amphibian. Nah, selanjutnya adalah di slide selanjutnya saya akan jelaskan, kalau tadi sudah dijelaskan bisnis pilihan amphibian, kemudian juga mengapa bisnis sembako. Nah, sekarang lanjut ke brandnya. Mengapa Momifood gitu ya? Nah, teman-teman bisa dilihat bahwa minimal ada tiga faktor kenapa kami ingin menawarkan kepada teman-teman masuk ke dalam jaringan kami untuk gabung bersama kami menjadi agen Momifood atau distributor Momifood. Yang pertama adalah kami sangat concern terhadap bagaimana membuat produk yang berdaya saing dan berkelanjutan. Ya. Maksudnya adalah kami memiliki tim R&D yang siap untuk menganalisa
kondisi pasar gitu ya, kemudian menganalisa kondisi konsumennya seperti apa, sehingga akan mendapatkan produk yang memiliki nilai yang unik dan bisa memberikan solusi alternatif terhadap keinginan konsumen yang belum dipenuhi oleh existing players. Nah, kita berharap teman-teman R&D di Momifood ini akan terus berinovasi untuk membuat produk-produk yang unik dan juga bernilai. Dan itu memang nilainya memang diinginkan oleh konsumen. Kemudian juga adalah kami memiliki partner pabrikan yang secara teknologi bisa menjaga konsistensi dari kualitasnya, dan secara perizinan lengkap gitu untuk makanan misalnya adalah HACCP, kemudian ada Momifood, ada apa? Ada BP POM, ada lain-lainnya. Jadi beberapa jenis-jenis perizinan harus dipenuhi untuk produk-produk tertentu termasuk makanan. Kemudian yang kedua adalah ini yang menarik. Jadi Momifood itu bisnis yang tanpa toko dan bukan MLM, gitu ya. Jadi bisnis ini tidak perlu etalase toko, gitu ya. Tidak perlu lagi nyewa-nyewa toko, gitu ya. Tidak perlu, di rumah aja, gitu ya. Jadi teman-teman bisa mendapatkan flyer untuk berpromosi, menawarkan ke teman-teman, ke tetangga, ke saudara, itu yang dekat-dekat. Kemudian setelah misalnya sudah ada list order dari beberapa beberapa pembeli, teman-teman tinggal forward itu ke distributor kita. Nah, distributor kita akan mengirim barangnya ke teman-teman, dan teman-teman bisa lakukan payment pada saat barang datang. Jadi sebenarnya ke depan bahkan nanti saya akan terangkan di bagian belakang bahwa ini akan didigitalisasi sehingga akan memudahkan teman-teman end user, agen dan distributor untuk melakukan transaksi. Kemudian selanjutnya Momifood itu bukan MLM, ya, bukan multi level marketing. Kita menyebutnya seperti distributor dan agent jalur distribusi, sehingga yang namanya bisnis sembako itu marginnya tidak terlalu besar, sehingga supply chain-nya jangan panjang-panjang gitu ya. Semakin panjang supply chain maka semakin marginnya makin tergerus. Dan kami bukan MLM, jadi setiap orang punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Itu tidak harus dia yang lebih dulu, dia yang dapat untung lebih besar, tidak. Gitu ya. Selama dia punya usaha, dia punya effort untuk melakukan penjualan dan serius untuk menjalankan ini, ya usahanya, hasilnya itu akan tergantung dari usaha yang dia lakukan. Kemudian selanjutnya adalah dukungan tim dan komitmen perusahaan. Ya. Jadi kami memiliki tim marketing juga yang siap untuk mensupport distributor, agen untuk melakukan penjualan melalui sales dan marketing tools berupa digital gitu. Itu jadi bisa membantu teman-teman bisa melakukan penawaran, melakukan promosi ke end user melalui WhatsApp dan media-media digital lainnya, gitu ya. Yang pasti kami memiliki komitmen untuk teman-teman yang punya usaha paling tinggi, gitu ya, memiliki kerja keras, ya pasti hasilnya juga harus bagus gitu. Maka kami memberikan bonus atau insentif untuk distributor dan agen yang mencapai target penjualan, dan itu biasa dalam hal dunia bisnis. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana caranya bergabung, gitu ya. Nah, teman-teman gampang banget. Jadi secara administratif teman-teman tinggal masuk ke momifood.id, ya, kemudian Momifood momifood.id, tinggal klik aja itu. Nah, kemudian nanti cari menu mitra bisnis Momifood, ya. Jadi daftar aja di sana, kemudian isi formnya juga nggak ribet-ribet amat, ya. Jadi tinggal diisi aja. Kemudian setelah itu nanti tim kami akan follow up, ya. Apakah teman-teman siap untuk menjadi distributor atau siap menjadi agen. Nah, kriteria dari distributor dan agen ini akan kami share di bagian-bagian belakang. Jadi sekali lagi tinggal klik momifood.id, momifood.id, ya, kemudian cari menu mitra bisnis Momifood, kemudian input, kemudian submit. Kami juga menyediakan link WhatsApp di website kami. Kalau ada apa-apa bisa tanya, dan kami juga mengirimkan mencantumkan nomor WhatsApp juga. Jadi bisa komunikasi oleh tim kami untuk pendaftaran agen maupun distributor. Nah, selanjutnya adalah bagaimana caranya bergabung, gitu kan ya. Nah, ini ada syarat, ya, dan saya rasa syarat ini cukup umum di dunia
fast moving consumer goods, salah satunya adalah sembako. Untuk distributor, distributor minimum space untuk gudang, jadi distributor harus punya gudang minimum 5x3x1. Kemudian yang kedua adalah kondisi suhunya harus normal. Kemudian steril dari tikus, karena produk-produk Momifood adalah produk-produk yang dijamin halal, gitu ya. Jadi halalnya bukan cuma sekedar material produknya, tetapi juga proses supply chain-nya, ya. Mulai dari barang itu bahan bakunya dibeli, kemudian ditaruh di gudang, kemudian diproses produksi, dikirim sampai ke distributor, distributor ke agen, agen ke end user, itu semua harus steril dan dijamin kehalalannya. Jadi mohon bantuan untuk agen juga jangan sampai kena tikus, gitu ya. Kemudian mengikuti aturan harga dan lain-lain, nanti akan dijelaskan di bagian belakang. Kemudian memiliki mobil niaga, ya bisa sewa atau punya sendiri juga boleh, karena nanti harga yang diberikan oleh distributor itu sudah include barangnya sampai di agen. Jadi distributor memang harus punya kendaraan untuk mengirimkan barangnya ke agen-agen. Kemudian akses internet, karena ini akan segera didigitalisasi. Saya akan sampaikan di belakang bahwa nanti Momifood di bulan September akan launch digitalisasi bisnis Momifood, sehingga dibutuhkan akses internet dan laptop atau PC. Kemudian untuk distributor, lokasinya harus bisa diakses oleh truk 4 ton, karena minimum order yang akan saya jelaskan di belakang adalah 4 ton untuk distributor. Nah, bagaimana dengan agen? Agen itu sebenarnya sederhana, jadi dia memiliki space 2x2. 2x2 itu kecil sekali, jadi bisa dipakai di ruang tamu atau di garasi rumah, dipepet di belakang, gitu ya. Jadi tidak harus besar-besar. Nah, kalau sistemnya agen ini ke depan mereka bisa collect order kepada end usernya, dan setiap collect order itu bisa memenuhi minimum order quantity ke distributor, saya rasa ke depan nggak perlu gudang lagi, gitu. Ngapain gudang lagi? Jadi tinggal collect order dari pelanggan, kemudian forward itu ke distributor, distributor akan kirim barangnya, dan silakan agen mengirimkan barang ke end user. Jadi tidak perlu lagi stok gudang ke depan. Kemudian selanjutnya adalah kondisi normal sama, dan yang lain-lain saya rasa sama, cuman memang harga dan MOQ akan berbeda. Selanjutnya di slide selanjutnya, ini agak lebih detail, ya. Untuk distributor itu kita punya target penjualan per bulan. Untuk beras itu untuk distributor 50 ton, sedangkan untuk agen cukup 2,5 ton, ya. Kemudian ini untuk beras saja, karena memang yang baru kita launching ini adalah beras dan telur. Tapi ke depan kita akan bukan berdasarkan volume, tapi berdasarkan nilai, ya. Jadi nanti akan ada informasi lagi berapa nilai yang harus minimum di order oleh agen ke distributor, dan dari distributor ke prinsipal ketika produk-produk lain sudah mulai launching-an lain. Oke. Kemudian untuk insentif, kita memberikan 0,5% dari total PO apabila 100% achievement di distributor, dan agen itu sebesar 1%, ya. Kenapa agen lebih besar? Ya karena agen secara value size kan lebih kecil, ya, volumenya. Kemudian minimum drop size, jadi minimum order ini untuk beras distributor 4 ton, untuk agen ini 500 kilo. Tapi yang tadi saya sebutkan di awal, kalau misalkan di area-area tertentu, terutama Jabodetabek, Jawa Barat, dan Banten, kita sudah punya distributor, dan di Jogja juga kita sudah punya distributor. Nah, agen-agen yang berada di area distributor, yang sudah ada distributornya, maka sebenarnya adalah minimum order quantity-nya bisa dikomunikasikan antara agen dengan distributor, gitu ya. Jangan sampai yang agen itu jaraknya cukup dekat, gitu ya, dengan distributor, tapi dikasih syarat-syarat 500 kilo, ngapain, gitu ya. Jadi cukup misalnya dengan 100 kilo aja cukup distributor bisa mengirim barang ke end user. Kira-kira begitu. Kemudian pembayarannya sampai saat ini kita masih cash before delivery, karena kita baru mengembangkan bisnis, dan ke depan kalau misalkan track record historinya di digitalisasi kita nanti kelihatan bahwa paymentnya tidak ada masalah, itu nanti kita bikin aturan baru untuk teman-teman agen atau distributor yang secara performance payment nggak ada masalah. Kemudian harga, nah ini penting, ya. Jadi harga untuk distributor itu kita jual di 56.500 per pack, ya. Jadi kita punya yang 5 kilo, ini sebagai dasar aja. Sebenarnya nanti price list kita akan berikan, karena kita punya 5 kilo,
10 kilo, 20 kilo, 50 kilo gitu. Untuk beras, telur juga kita punya tiga varian, ada yang omega maupun yang non omega. Kemudian untuk agen itu harganya 60.000. Jadi agen menjual ke end user itu 64.000. Jadi untungnya agen itu adalah Rp4.000 per pack. Jadi marginnya untuk distributor 5,8% dan untuk agen 6,25%. Pengiriman dan biaya pengiriman, jadi seluruh pengiriman dari distributor ke agen itu dibebankan ke distributor, dan dari agen ke end user itu dibebankan ke agen. Oleh karena itu harga yang 64.000 itu sebenarnya adalah exclude, ya, di luar dari biaya pengiriman. Agen bisa menjual 64.500 atau 65.000, tapi mengkomunikasikan ke end usernya harga tetap 64.000 gitu. Kalau tambah ongkir tambahin 1.000. Nah, saya berharap agen-agen ini jangan terlalu jauh melakukan penawaran atau pemasaran ke teman-teman saudaranya, karena harus memperhitungkan biaya transport dari lokasi agen ke end usernya. Sepengalaman kami sih, simulasi kami sebenarnya satu level kelurahan itu masih bisa mengcover biaya dan masih menguntungkan untuk bisnis ini. Lanjut, lama pengiriman kalau distributor ini maksimum 3 hari. Sebenarnya kalau agen, itu kalau agen yang berada di area distributor, itu tergantung komunikasi antara agen dan distributor. Bahkan bisa hari ini PO, hari ini juga dikirim barangnya oleh distributor. Jadi silakan agen-agen nanti mendaftar ke kami gitu ya. Nanti kami akan arahkan ke distributor-distributor kami sehingga bisa terjalin komunikasi antara distributor dan agen. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Apa yang akan kami lakukan sampai di 2023, roadmap-nya seperti apa sih gitu ya. Ini untuk meyakinkan teman-teman bergabung di Momifood ya, menjadi distributor atau agen. Nah, di tahun ini sebenarnya kami fokus untuk bagaimana kita punya produk range yang lebih luas gitu ya. Kalau kemarin ada beras, kemudian ada telur. Nah, kami selanjutnya insya Allah di bulan depan kita akan launching minyak dan gula gitu ya. Dan di bulan-bulan selanjutnya nanti akan saya sampaikan di bagian belakang, kita punya plan untuk produk-produk apa saja. Nah, di akhir-akhir tahun 2020 menuju 2021 itu kita akan fokus untuk bagaimana digitalisasi kita punya bisnis. Jadi di tahun 2020 ini saya akan fokus di product range, memperbanyak produk gitu ya, dan mengembangkan channel. Jadi agen, distributor diperbanyak. Bahkan kita berharap di tahun ini seluruh Jawa kita bisa mengcover distributor dan agen. Nah, satu distributor itu kalau rata-rata kelurahan jumlahnya bisa sampai 20, berarti kan banyak sekali tuh satu distributor 20 agen. Saat ini Momifood sudah ada di padat sekali di Jabodetabek, di Jawa Barat, Banten, Jogja, dan sebagian Jawa Tengah. Oleh karena itu masih dibuka peluang bagi teman-teman untuk menjadi agen di wilayah itu, ya, dan menjadi distributor di luar area itu, gitu ya, sehingga kita bisa berkolaborasi dengan itu. Nah, di 2021 kita akan scale up kita punya bisnis yang tadi saya katakan. Digitalisasi menjadi sangat penting sehingga orang mudah untuk melakukan transaksi di sistemnya Momifood gitu ya. Kita juga akan membuat ERP berbarengan dengan e-commerce yang akan kita buat. Nah, bentuknya e-commerce-nya seperti apa nanti akan saya sampaikan di belakang. Kemudian di selanjutnya gitu ya, di selanjutnya di 2022 itu adalah growth stage ya. Jadi setelah produknya banyak, channelnya sudah memiliki jaringan banyak, digitalisasi bisnisnya, maka yang ke depan adalah growth stage. Saatnya kita melakukan pertumbuhan secara besar-besaran. Caranya bagaimana? Jadi kami akan banyak melakukan aktivasi-aktivasi untuk meningkatkan traffic kita punya jaringan gitu ya. Kami akan melakukan investasi agak besar di dunia digital untuk mengaktifasi traffic kita sehingga traffic kita menjadi cukup tinggi, dan ini tugas berat dari marketing nih untuk bagaimana misalnya basket size itu adalah rata-rata pembelian rumah tangga per agen. Misalnya rata-rata rumah tangga per agen misalnya senilai misalnya 200.000, bagaimana cara meningkatkan dia menjadi 300.000 gitu. Jadi kita akan lakukan cross selling, kita akan lakukan bundling untuk apa? Untuk meningkatkan kita punya basket size per
rumah tangga, dan itu kita akan siapkan program-program promosi untuk itu. Kemudian selanjutnya adalah di tahun 2023 kita mengajak teman-teman distributor dan agen untuk melakukan bersama-sama dengan kami membeli saham kami gitu. Sehingga bagi teman-teman yang di awal 2020 ini sudah bekerja sama dengan kami dan berkolaborasi dengan kami sangat membuka peluang untuk teman-teman menjadi pemegang saham di Momifood. Kita akan lakukan IPO di tahun 2023 insya Allah, dan ini adalah bukti dari komitmen kami bahwa di 3 tahun ini memang kami merekrut secara profesional orang-orang di dalamnya, tapi ketika ada komitmen untuk IPO itu berarti kami juga membuka pilihan untuk orang-orang profesional yang lain masuk ke dalam perusahaan kami dan membantu Momifood untuk menjadi lebih besar. Kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya adalah yang tadi pernah saya sampaikan. Jadi Momifood ini sudah launching di sejak Februari 2020 itu beras dan telur. Kemudian bulan depan kita akan launching minyak dan gula, dan selanjutnya ke depan mulai dari September 2020 sampai 2023 kita akan masuk di kitchen product dan supplies ya. Kenapa kita fokus ke dapur gitu ya? Karena kita melihat bahwa dompet itu adanya di ibu kita gitu. Dan ibu kita lah yang memiliki final eksekusi terhadap pembelanjaan. Oleh karena itu, saya melihat bahwa perempuan atau ibu itu banyak aktivitasnya di dapur, dan mereka banyak sekali kebutuhan-kebutuhan makanan, baik itu kebutuhan yang sifatnya staple food maupun makanan-makanan processing. Nah, oleh karena itu kami memiliki mimpi bahwa di tahun 2023 nanti kita memiliki 90% kitchen share gitu. Jadi kita bukan lagi berpikir market share, tapi kita berpikir tentang kitchen share atau wallet share gitu. Jadi saya membayangkan suatu saat nanti Momifood ada di setiap dapur ibu-ibu gitu ya. Di dapur ibu-ibu 90% dari produk yang ada di dapur ibu-ibu itu adalah produk Momifood gitu ya. Makanya kita akan lengkapi produk. Jadi ada produk yang sifatnya staple food kayak beras gitu ya. Kemudian cooking material itu untuk minyak gitu ya. Kemudian bumbu-bumbu, kemudian kita juga akan masuk ke suplemen kayak teh, kopi, dan lain. Kemudian selanjutnya adalah condiments, ya saus, sambal, kecap, dan lain-lain. Karena itu, yuk sama-sama bersama kami gitu ya, menjadi bagian dari ekosistem yang mau kita bangun, menjadi agen atau menjadi distributor, dan kita sama-sama menciptakan ekosistem yang tumbuh berkelanjutan ke depan. Nah, selanjutnya adalah saya ingin share tentang distributor channel transformation. Kenapa ini penting? Karena digitalisasi yang ingin kita buat melalui ekosistem bisnis kita ini bukan cuma sekedar mendigitalkan kita punya proses bisnis, tetapi juga kita harus mencari bisnis model yang kompetitif di masa depan, sehingga digitalisasi bisa mensupport itu. Nah, kalau kita lihat tren dari tahun 1980-an ya, sampai dengan era 4.1 gitu ya. Jadi transformasinya kelihatan sekali gitu. Tahun 80-an itu, dari tahun 80 sampai tahun di era 2010 itu proses distribusi atau supply chain itu masih sekuensial gitu ya. Jadi dari prinsipal ke distributor, distributor agen, agen ke store, dari store ke end user gitu ya. Ke depan ini di era 4.1 itu nanti tidak lagi sekuensial. Jadi semuanya itu berintegrasi, bersinergi semua. Jadi kalau kita perhatikan di era 4.1, suatu saat nanti ketika ada order dari end user, itu bisa saja dideliver oleh agen, bisa juga dideliver oleh distributor, dideliver juga oleh principal. Jadi bisa aja suatu saat nanti seorang end user melakukan order quantity misalnya 4 ton. Itu secara algoritma itu akan mendetek bahwa 4 ton. 4 ton berarti masuknya ke distributor. Jadi distributor yang akan langsung mendeliver gitu ya. Kemudian end user bilang, ini misalnya cuma 2 pack, 3 pack. Karena 2 pack, 3 pack berarti kuantitinya kecil, maka dia algoritmanya akan mengarahkan ke agen. Nah, agen itu kan banyak. Jadi dalam satu distributor misalnya ada 10 agen. Nah, algoritmanya itu nanti akan mencari agen-agen yang paling terdekat dan yang stoknya paling banyak dan barangnya ada gitu. Dan ya sama seperti Gojek, Grab sekarang lah ya. Jadi kan dalam satu area misalnya kita nge-Grab,
kita order itu banyak banget Grab-Grab yang terpapar oleh kita. Kemudian algoritmanya memilih mana Grab-Grab yang belum dapat order selama hari itu, maka akan didekatkan ke situ gitu ya. Nah, itu juga yang akan kita lakukan ke depan. Sehingga antara prinsipal, distributor, agen, dan end user itu bukan lagi sekuensial model bisnisnya, tetapi juga saling dinamis gitu ya, saling berhubungan. Si distributor bisa ke end user, si agen bisa ke end user, prinsipal bahkan bisa ke end user. Bahkan kalau misalnya end user order lebih dari 4 ton, itu bisa diarahkan langsung ke prinsipal. Artinya, pabrik bisa langsung mengirim barang ke end user. Nah, ke depan itu akan seperti itu. Dan kami sangat yakin bahwa model bisnis yang seperti inilah ke depan yang akan diminati oleh konsumen gitu. Fleksibilitas di dalam sistemnya akan membuat konsumen terpuaskan dengan harga yang baik, walaupun mereka quantity itu menjadi benchmark untuk siapa yang harus dilayani dan bagaimana melayaninya. Kira-kira begitu. Nah, saya juga mau share ke teman-teman sekalian tentang food digital landscape. Jadi ini sangat mengagetkan buat kita. Setelah saya cek, itu ternyata top website orang order kalau beli makanan itu yang pertama ternyata traffic paling tinggi yang value-nya tinggi itu adalah clickindomaret.com. Kemudian yang kedua adalah alfamartku.com, Happy Fresh, Lemonilo, dan Sayur Box. Nah ini luar biasa gitu. Ternyata selama ini masa pandemi seperti ini berarti banyak orang yang melakukan pembelanjaan online melalui Klik Indomaret. Dan juga dengan berbagai macam dia punya jaringan Indomaret Alfa, dia menjadi mudah untuk mendeliver barang gitu. Karena ketika seorang order di Klik Indomaret itu akan diarahkan ke Indomaret terdekat yang akan mendeliver produknya ke dia gitu. Nah, ini keren banget gitu ya. Jadi menurut saya wajar kalau Klik Indomaret dan Alfamartku itu menjadi top website pada saat orang mau membeli makanan. Dan yang menarik adalah Lemonilo gitu. Ini saya terus terang pernah ketemu dengan CEO-nya gitu ya. Lemonilo itu dulu hanya mie instan, mereknya Lemonilo. Mereka punya keunikan produknya karena berasal dari singkong bukan dari gandum. Dan rasanya cukup baik, itu diterima oleh pasar. Dan dulu bisnis modelnya tidak seperti sekarang gitu. Mereka tuh jualan online, kalau bagus di online baru masuk ke Alfamart, Indomaret. Sekarang mereka merubah bisnisnya gitu ya. Maka mereka memprioritaskan untuk membangun jaringan online. Dan saya lihat ada peluang bagi Momifood untuk mendigitalisasi bisnisnya dengan model bisnis seperti Lemonilo, tetapi kita punya competitive advantage yang berbeda dengan Lemonilo. Satu, yang pertama adalah kalau dari sekarang sampai di akhir tahun ini kita punya distributor, kita punya agen yang banyak, maka transportation cost-nya menjadi lebih rendah gitu. Lemonilo itu model bisnisnya dia punya satu DC di Jakarta, kemudian dia kirim barang itu kemana-mana gitu. Nah, kalau kita sudah punya distributor dan agen, ini seharusnya bisa mempermudah end user mendapatkan barang lebih cepat dan biaya transportasinya juga menjadi lebih rendah. Kenapa? Karena distributor punya stok gitu ya. Sehingga delivery barang ke agen ke end usernya menjadi lebih murah. Kemudian yang kedua adalah kita akan membuat digitalisasi bisnis offline online. Di Lemonilo itu hanya online transaksinya. Dan saya sangat yakin bahwa 80% dari penduduk Indonesia itu masih bertransaksi offline. Gitu ya. Oleh karena itu, kita akan membuat kombinasi offline dan online. Si end user itu bisa saja melakukan order tidak melalui platform online kami, tapi dia bisa menelepon si agennya atau mem-WhatsApp si agennya untuk melakukan orderan. Jadi kami akan memfasilitasi offline dan online. Sama seperti misalnya kita mau nge-Grab, kemudian kita nggak mau pakai aplikasi yang repot-repot gitu ya. Karena di depan kita ada abang-abang Grab, ya udah kita deketin abang Grabnya, minta code-nya, masuk ke Grab Now. Saya rasa itu adalah model bisnis ke depan yang memudahkan orang tidak harus melalui jalur online untuk melakukan order, bisa juga melakukan offline. Dan saya sangat yakin pasar offline itu masih sangat besar. Kemudian kita melihat bahwa pengguna WhatsApp di Indonesia ini luar biasa. Jadi sistem yang akan kita bangun secara digital itu menggunakan WhatsApp bots ya. Jadi kita berharap itu bisa membantu teman-teman di agen dan distributor melakukan promosi ke end usernya. Jadi kita akan bantu secara prinsipal dari atas
sehingga agen-agen melakukan pembelian barang melakukan penawaran barang ke end user-nya menjadi lebih mudah. Oke, saya rasa cukup ya, cukup lama nih saya presentasi ya. Saya sih pengennya kita itu bisa berdiskusi sama-sama, kita itu bisa saling sharing, dan saya berharap sekali teman-teman yang hadir pada webinar hari ini bisa melakukan follow up untuk bertanya-tanya kepada kami dan melakukan eksekusi pendaftaran menjadi agen. Saya rasa tidak ada yang rugi untuk melakukan bisnis ini. Silakan teman-teman yang terutama Jabodetabek, Jawa Barat, Jogja, Banten, kami sudah punya distributornya gitu ya. Silakan mendaftar jadi agen dan nanti kami arahkan ke distributor untuk melakukan pembelian dan proses penawaran ke end user-nya seperti apa. Oke, dari saya mungkin itu. Silakan tanya jawab hostnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Ferdi. Iya Bapak, terima kasih atas sharing-sharingnya tadi. Insya Allah jelas ya, dan banyak manfaat yang bisa didapat dari penjelasan Pak Ferdi tadi. Nah, selanjutnya Pak, ini ada beberapa pertanyaan nih Pak. Ya. Yang pertama itu mau nanya nih Pak, untuk produk Momifood itu secara keseluruhan tuh ada apa aja ya Pak? Oke. Tadi saya udah jelaskan bahwa produk Momifood ini untuk yang pertama yang sudah ada sekarang gitu ya, itu adalah beras dan telur ya. Berasnya sudah punya kemasan 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, dan 50 kilo gitu ya. Terus telur kita punya 3 varian yang omega maupun non omega. Itu sudah ada, bisa dijual gitu ya. Selanjutnya bulan depan kita akan masuk ke minyak dan gula. Minyak 1 liter, 2 liter, dan gula 1 kilo. Dan kedepannya seperti yang saya bilang bahwa Momifood ini sembako itu hanya jalan masuk, dan kami akan kembangkan produk ini dengan konsep yaitu kitchen products and supply. Jadi semua produk-produk yang mendukung dapur ibu gitu ya, baik itu makanan maupun supply atau peralatan, itu akan kami dorong tim R&D ke arah sana. Jadi memang targetnya nggak muluk-muluk, 90% dari produk yang ada di dapur itu adalah Momifood. Kira-kira begitu. Baik Bapak. Terus pertanyaan selanjutnya Pak. Target pasarnya itu untuk menengah ke atas saja ya Pak? Momifood ya? Iya. Oke. Jadi memang Momifood ini kita buat secara brand itu memang kelas menengah gitu ya. Jadi menengahnya itu nggak bawah banget gitu, jadi menengah gitu ya. Dan ke atasnya juga nggak atas banget gitu ya. Jadi kelas menengah lah kita. Kita melihat ada peluang di situ. Kita ingin mendeliver produk yang berkualitas, punya keunikan, punya nilai, tapi harganya terjangkau. Dan itu adalah keinginan para kelas menengah pada saat ini. Ada sekitar 120 juta kelas menengah di Indonesia, dan saya rasa itu akan menjadi target pasar seperti Kung Fu Panda gitu ya, besar dan lincah gitu. Baik Bapak. Itu pertanyaan tadi dari Abah Aulia Adibah. Ya, insya Allah udah jelas ya teman-teman. Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Ada yang bertanya nih Pak, saya di wilayah Cikarang, dari Mufti Widadi. Ya, saya di wilayah Cikarang Pak, apa masih bisa menjadi distributor? Oke, Cikarang ya. Cikarang itu masuk Kabupaten Bekasi ya kalau nggak salah ya. Masih Kabupaten Bekasi. Jadi kalau Kabupaten Bekasi kita udah ada distributor namanya Pak Wahid, lokasinya di sekitar Tambun. Jadi hubungi Pak Wahid ya. Jadi daftar aja sekarang ke mitra bisnis Momifood di momifood.id ya. Daftar ke situ, nanti kita arahkan ke Pak Wahid. Apakah karena Kabupaten Bekasi ini luas banget gitu. Jadi kalau memang siapa namanya tadi? Ibu Mufti. Ibu Mufti. Kalau Ibu Mufti memang secara perangkat infrastrukturnya siap, kita coba diskusi dengan Pak Wahid apakah bisa dibagi dua gitu. Misalkan Pak Wahid Bekasi 1, Ibu Bekasi 2 gitu. Bekasi 2 Cikarang ke ujung sana gitu sampai ke mana tuh? Sebelum Kerawang gitu ya. Satu lagi mungkin Pak Wahid dari Bekasi sampai ke Babelan sana gitu. Jadi Bekasi, Kabupaten Bekasi ini luas banget Ibu. Jadi ayo kita diskusi bareng-bareng. Mungkin bisa start dari agen dulu, melihat penyerapan pasarnya, kalau bagus dan perform, Ibu bisa mengajukan menjadi distributor di area tertentu. Banyak pertanyaan ya? Apalagi? Iya banyak ya Pak, alhamdulillah. Jadi kita Ibu Mufti bisa daftar dulu lah pokoknya di website, nanti gimana nanti bisa didiskusikan.
Terus pertanyaan selanjutnya nih Pak dari Bapak Ibu Yuvita Estiana. Pak, benefit customer beli di Momifood dibanding di warung apa ya Pak? Oh, oke. Beli Momifood dibanding di warung, berarti soal channel ya. Jadi gini, yang pasti gini, Momifood itu si agen itu punya komitmen untuk mengirim barang sampai depan rumah, Bu. Jadi agen itu memang saya arahkan untuk pengiriman barang itu dilakukan oleh agen sehingga itu menjadi value benefit dari Momifood secara channel gitu. Kalau ibu ke warung kan ibu repot-repot gitu ya, datang ke warung gitu kan, harus dandan dulu gitu kan, terus ke warung, malu kan kalau nggak dandan cantik ke warung gitu. Terus ke depan juga orderan itu ibu nggak perlu datang ke warung, ibu tinggal pakai handphone untuk melakukan orderan sehingga agen akan mengirim barangnya ke depan pintu ibu. Kira-kira begitu. Nah, begitu ya Ibu, insya Allah. Jadi ke Jogja. Dan pertanyaannya, apakah ada sih list misalnya list daftar distributor atau agen bisa dilihat di mana? Baik, siapa namanya tadi? Bapak Agus Ismail. Bapak Agus Ismail. Bu Mira. Oke, terima kasih Pak Agus dan Bu Mira. Saat ini Momifood sudah punya 18 distributor di seluruh Jawa. Ya. Karena memang kita mau arahkan 2020-2021 ini udah fokus di Jawa dulu karena mungkin hampir 50% penduduk Indonesia itu ada di Jawa. Nah, oleh karena itu list 18 distributor ini akan kita share ke teman-teman. Daftar dulu aja Bu ke momifood.id dan sampaikan bahwa Ibu minat untuk menjadi agen. Nanti kita arahkan Ibu misalnya lokasinya di mana? Di Sleman misalnya. Di Sleman itu sudah ada distributor Bu. Jadi Ibu bisa arahkan nanti distributor yang bisa membantu ibu di daerah Sleman misalnya ya. Jadi dan kita juga masih membuka peluang untuk menjadi distributor, bukan hanya agen saja gitu ya. Kalau dilihat marketnya besar dan di situ baru satu distributor dan nggak bisa mengcover seluruh area, itu agak merepotkan kalau cuma satu distributor. Tapi saat ini plan kita satu distributor satu kota atau kabupaten, kira-kira begitu. Dan agen itu adalah level kelurahan. Kita arahkan begitu. Jadi biar tidak benturan di lapangan gitu ya. Apalagi nanti pada saat kita sudah digitalisasi bisnis kita akan agak ketat itu bahwa satu kelurahan, misalnya kelurahan A itu nggak boleh lebih dari satu agen di situ biar agen bisa berkreasi sendiri di kelurahannya. Kecuali kalau agennya nggak perform, kita bisa gantikan agen. Ya. Oke, nah terus misalkan itu ada jadi ada batasannya Pak, misalnya di satu kota itu ada berapa distributornya, ada berapa agennya. Nah, kita bisa nggak sih Pak lihat list-listnya gitu, atau mungkin nanti kita dikasih tahu bagaimana? Boleh. Saya bisa sampaikan ada 18 distributor, sebagian besar di Jabodetabek sudah penuh, sudah ada semua. Kemudian di Jawa Barat juga kita bagi beberapa, ada Jawa Barat bagian selatan. Jawa Barat bagian selatan itu ada Tasik, Garut, kemudian ada Pangandaran, ada Ciamis, ada Banjar Patroman, itu semua udah di cover. Kemudian juga ada Jawa Barat bagian sini, bagian yang mendekati Jakarta ya, itu Bandung Raya kita juga udah tercover. Nah, cuma memang ada satu distributor, dia sekarang memegang beberapa kota kabupaten karena jaraknya berdekatan dan dia masih bisa mengcover. Tapi kalau nanti ada yang daftar menjadi distributor, dia akan meninggalkan area kekuasaannya dia gitu ya. Kalau agen kita sudah punya lebih dari 50, lebih dari 60 agen kita sudah punya. Jadi nanti diplotkan, tolong diisi form registrasi agennya. Nanti akan diarahkan kota atau kabupaten mana yang kira-kira dekat dengan posisi atau lokasi ibu sekalian. Kira-kira gitu. Baik Bapak. Terima kasih. Mana lagi pertanyaannya? Ayo yang banyak. Iya Pak. Ada door prize katanya nih. Iya, ada door prize ini BTW. Apa lagi? Nah, kita pertanyaannya sih udah sih Pak. Alhamdulillah udah habis, udah jelas semua ya insya Allah teman-teman. Dan tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan. Atau mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, boleh disampaikan di website kami atau hubungi sales kami yang tadi sudah ada di akhir slide. Nah, selanjutnya kita langsung ke acara selanjutnya. Apa selanjutnya? Acara selanjutnya adalah acara yang paling ditunggu-tunggu. Yaitu bagi-bagi door prize. Nah, kita punya teknisnya gimana nih? Nah, ini. Jadi, kita punya
Door prize itu ada 5 ini ya Pak, 5 karung beras Mommy Food. Nah, itu diambil dari 3 pertanyaan yang terbaik dan 2 diambil dari toples. Jadi kita udah punya toples nih teman-teman. Yang di situ ada nama-nama kalian semuanya. Yang mendaftar, yang mendaftar. Iya, yang mendaftar. Yang mendaftar kemarin via website. Nah, itu udah ada nama-namanya. Nanti kita ambil 2 di sini dan kita akan ambil 3 orang dari yang bertanya. Dan pertanyaan yang terbaik. Nah, mungkin dari yang toples dulu kali ya. Oh, boleh. Udah selesai. Nah, ini dia. Oke, mungkin boleh diambil Pak. Oke. Satu kali ya Pak. Ini yang daftar webinar kemarin ya, via apa? Flyer ya. Ya silakan. Berapa banyak ini? Berapa banyak? Ini 2 ada ya? 2 Pak. Okay. Kalau yang daftar satu dulu ya Pak. Ya. Ini yang pertama adalah Ibu Siti Maimun. Siti Maimun. Ada nggak tuh? Bisa dilihat. Nah, Siti Maimun DKI Jakarta. Halo Ibu Siti Maimun, apakah Ibu hadir? Kalau nggak hadir, apa mau diganti aja nih? Ya nggak Ibu bercanda, maaf ya Ibu. Satu lagi. Oke, jadi ini yang pertama Ibu Siti Maimun ya. Oke, yang kedua yang beruntung adalah Bapak Frans Sugara. Wah, itu distributor Majalengka itu. Oh iya. Oh iya dari Majalengka. Nggak apa-apa. Wah, jadi distributor dapat beras saya Pak. Ya, lumayan lah ya Pak. Oke, Bapak Frans, selamat Bapak Frans. Ya. Nah, terus selanjutnya dari penanya nih, ada 3 penanya yang beruntung. Siapakah itu? Ding. Gimana ya Pak teknisnya? Mungkin gini kali ya Pak. Dipilih yang menurut Bapak pertanyaannya paling menarik. Oh, yang paling menarik dari yang ini tadi itu ya. Paling menarik saya rasa tadi tuh yang soal apa? Warung tadi, apa bedanya warung kalau beli di Mommy Food sama di warung. Saya rasa itu bagus pertanyaannya. Karena itu menandakan marketer tuh, pemasar. Ibu ini marketer banget nih gitu ya, karena prinsip menjadi marketer itu kan sebenarnya adalah diferensiasi gitu ya. Jadi seberapa different produk kita, model bisnis kita, dan kita sendiri dibandingkan orang lain. Jadi kalau kita udah bisa menemukan diferensiasinya kita, itu adalah nilai jual kita. Saya rasa itu marketer banget nih Ibu. Iya. Satu ya. Kemudian yang satu. Terus yang kedua, Ibu siapa tadi tuh yang bahas tentang area distribusi. Ya. Jadi ada berapa Bapak atau Ibu tadi tuh ya? Kalau dari itu ada 2 Pak. Ada 2 ya. Ada Pak Agus sama Ibu Mira. Dua-duanya dapat ya. Oh, iya, dua-duanya dapat. Jadi terkait dengan distribusi, saya rasa Bapak Ibu ini punya pandangan untuk bagaimana nanti mengembangkan bisnisnya. Saya rasa teman-teman yang berpikir tentang channel distribusi itu sudah mulai memikirkan dan harusnya sudah siap, apalagi sudah mau menawarkan jadi distributor, artinya jaringannya sudah disiapkan, infrastrukturnya sudah disiapkan, tinggal produknya aja masuk. Silakan menjadi distributor dan agen Mommy Food. Saya tunggu dan sama-sama yuk kita kembangkan kolaborasi bersama. Kira-kira begitu. Mantap. Nah, berarti selamat nih kepada 3 penanya beruntung. Yang pertama itu adalah Ibu Yuvita Estiana yang bertanya mengenai apa sih keunggulan Mommy Food dibandingin produk di warung. Nah, yang kedua itu ada Bapak Agus Ismail. Sama yang ketiga adalah ada Ibu Mira 121405. Nah, untuk para penanya mungkin boleh menghubungi sales kami yang ada nomornya di website kami, sekaligus menjadi daftar, mungkin menjadi agen. Nah, itu bisa boleh dihubungi dan ya mungkin boleh ditanya teknis pengiriman barang atau mungkin pengambilan door prize-nya bagaimana, seperti itu. Nah, baik. Oh iya, dan Bapak Frans serta Ibu Siti Maimunah juga jangan lupa untuk menghubungi sales kami. Oke, nah selanjutnya ini ada tim oh ya udah. Aduh, adminnya baru malu. Tadinya mau dipanggil nih sekalian, ya udah deh. Kalau nggak mau, oke deh. Kalau gitu lanjut aja ya.
Lanjut aja. Apalagi acara selanjutnya? Oh, closing. Ke acara selanjutnya yaitu closing statement dari Pak Ferry. Waduh. Oke, pertama saya sangat berterima kasih sekali, terutama untuk tim saya yang saya rasa di balik semua yang terjadi hari ini adalah atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekurangan-kekurangannya kita perbaiki sama-sama ke depan. Jadi kita sedang mencari kesempurnaan, menuju kesempurnaan, tapi kalau ada kekurangan saya mohon maaf sebelumnya. Kedua, saya juga terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada webinar hari ini. Ini bukan yang terakhir, jadi setelah ini akan ada banyak webinar-webinar ya. Karena masa pandemi ini kita tidak boleh tatap muka langsung, jadi kami akan membuat banyak webinar yang kontennya adalah berisi tentang edukasi mengenai amphibian maupun edukasi mengenai produk Momifood gitu ya. Dan juga sesuai dengan janji kami kepada agen, kami akan membantu agen untuk membuat sales dan marketing digital tools. Dan saat ini menurut kami yang relevan adalah berbentuk video, sehingga konten-konten edukasi produk ke agen yang akan di forward ke end user itu akan kami fasilitasi dari prinsipal dari sisi kami. Kemudian yang ketiga, saya berharap teman-teman yang hadir bisa mengajak teman-teman yang lain untuk mendaftar menjadi bagian dari ekosistem Momifood yang kata kuncinya dua, berdaya saing dan berkelanjutan. Jadi kita ingin membuat bisnis yang punya daya saing dengan yang lainnya, daya saing dalam bentuk produk, daya saing dalam bentuk model bisnisnya, daya saing dalam SDM-nya, dan semuanya kita memiliki daya saing, dan orang-orang yang memiliki daya saing adalah orang-orang yang berpikir tentang pasar, gitu ya. Karena pasarnya berubah, maka daya saing dia juga akan terus berubah. Kemudian yang kedua adalah bisnisnya harus berkelanjutan. Kita nggak boleh main-main berbisnis, kita nggak boleh asal-asalan berbisnis. Jadi kita harus pikirkan bahwa bisnis ini harus berkelanjutan. Dan saya juga dulu pernah menjadi amphibian dan punya mimpi suatu saat nanti ingin masuk ke dalam ekosistem bisnis yang berkelanjutan ke depan. Mungkin itu saja dari saya. Segera daftar ke momifood.id/mitra bisnis Momifood. Silakan isi dan nanti tim kami yang akan follow up apa yang teman-teman sudah input. Dari saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.